puasa 6 hari, alhamdulillah ya Allah, Engkau bukakan hati saya, Engkau bukakan keinginan saya untuk melaksanakan puasa sehingga saya berpuasa setahun penuh. Yang belum, masih ada waktu. Masih ada waktu, kita berada di bulan Syawal. Maka anak-anak sekalian belum terlambat untuk melaksanakan puasa 6 hari bulan Syawal. Sehingga sekali lagi kata Rasulullah, kalau kita oleh Allah digerakkan hati kita dan kita mampu untuk melaksanakan 6 hari di bulan Syawal, maka seolah-olah kita berpuasa setahun penuh. Dan ternyata yang Allah gerakkan hatinya untuk melaksanakan puasa 6 hari bulan Syawal, ternyata itu salah satu tanda puasa kita yang barusan kita laksanakan diqabul oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Maka anak-anak sekalian yang belum puasa Syawal, mulai besok Senin, Selasa, Rabu dan seterusnya 6 hari diusahakan, karena itu juga salah satu tanda bahwa kalau kita mampu melaksanakan 6 hari bulan Syawal, itu artinya puasa kita yang tahun yang barusan kita laksanakan adalah merupakan puasa yang diqabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian yang saya muliakan, itu yang pertama. Yang kedua, anak-anak sekalian, kita selalu berdoa bahwa kita dalam kehidupan ini kita memohon, berdoa kepada Allah semoga di akhir hayat kita, di akhir hidup kita mendapatkan husnul khotimah, akhir yang baik. Maka anak-anak sekalian, salah satu cara untuk mendapatkan husnul khotimah ini, salah satunya adalah bahwa kita ketika kita kayak anak-anak sekalian ini yang masih kecil-kecil, yang waktunya menuntut ilmu, carilah ilmu sebanyak-banyaknya. Carilah ilmu sebanyak-banyaknya sambil niat untuk mengamalkan. Walaupun kita mencari ilmu, pengamalannya tidak terlalu kelihatan, tapi dengan cara menuntut ilmu sekarang ini sungguh-sungguh itu modal untuk nanti menjadi husnul khotimah. Orang yang berilmu insya Allah akan menuju husnul khotimah dalam hidupnya. Maka anak-anak sekalian harus yakin, harus pastikan bahwa saya sekarang dalam rangka menabung ilmu sambil berniat untuk mengamalkan ilmu yang saya dapatkan. Dan sekali lagi bahwa ilmu yang kalian tabung, yang ilmu kalian pelajari itu akan menuju, akan membawa kalian kepada husnul khotimah. Orang yang punya ilmu insya Allah akhirnya husnul khotimah. Yang kedua, husnul khotimah itu bisa akan kita dapatkan kalau kita melaksanakan husnul ibadah. Jadi anak-anak sekalian, sebelum sampai kepada husnul khotimah yang kita inginkan, yang kita angan-angankan dalam hidup ini, perbaiki dulu ibadah. Jadi anak-anak sekalian, sebelum sampai kepada husnul khotimah, ada husnun sebelumnya yang kita harus laksanakan. Yang pertama, modal kita punya ilmu tadi, karena orang punya ilmu akan mengarahkan orang menjadi husnul khotimah. Satu. Yang kedua, orang akhirnya menjadi husnul khotimah di akhir hayatnya, dia harus melaksanakan dalam kehidupannya itu husnul ibadah. Husnul ibadah tidak akan bisa tercapai kalau nggak ada ilmunya. Maka anak sekalian, modal untuk husnul khotimah itu yang pertama ilmu, baru nanti husnul ibadah. Husnul ibadah itu ibadah yang baik, ibadah yang benar. Ibadah yang baik, ibadah yang benar dicapai dengan ilmu pengetahuan.
Maka anak-anak sekalian, perbaiki sholatnya. Sholatnya anak-anak sekalian, wabil khusus yang anak-anak kelas 3, 2, 1. Kalau sholat yang benar sholatnya. Jadi ibadahnya harus benar-benar husnul ibadah. Sholat itu menghadap Allah. Jangan sampai sholat kita, maka anak sekalian, kalau kita sholat harus benar-benar kita dalam keadaan menghadap yang Maha Pencipta, sehingga kita benar-benar dalam keadaan sholat itu bisa mendapatkan ibadah yang baik. Sekali lagi anak-anak sekalian, tolong diperhatikan sholatnya. Jadi untuk mendapatkan husnul khotimah dalam akhir hayat kita, maka yang kedua harus husnul ibadah. Ibadahnya harus diperbaiki. Anak-anak sekalian, tolong kalau lagi sholat harus benar-benar konsentrasi. Saya ingin menghadap Allah. Jangan sampai sholat yang oleh Allah diberikan kesempatan ini dalam hidup ini kita tidak gunakan semaksimal mungkin. Makanya anak sekalian, ketika kita ruku, yang kita baca apa, kita berusaha untuk bisa mengerti makna apa yang kita baca, ya. Yang kedua, anak-anak sekalian, untuk mendapatkan husnul khotimah di dalam kehidupan ini, yang kedua husnul muamalah. Ya, kita harus memperbaiki bagaimana pergaulan kita kepada sesama manusia. Kita nggak boleh punya pekerjaan yang menzalimi orang lain. Kita nggak boleh berbohong dan sebagainya. Jadi untuk mendapatkan husnul khotimah, pertama dengan ilmu, kalian udah tabung, alhamdulillah. Yang kedua, kalian harus perbaiki ibadahnya, dan yang ketiga, kalian harus dalam pergaulan sehari-hari bagaimana husnul muamalahnya bisa kalian laksanakan dengan sebaik-baiknya. Anak-anak sekalian, Rasulullah SAW bersabda, kata beliau, al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah, paman salima minhu wa ma ba'dahu aisaru, wa man lam yanju minhu pama ba'dahu wa ma ba'dahu asyaddu. Anak-anak sekalian, kenapa kita harus memperbaiki ibadah kita, wabil khusus sholat? Karena kita ini pada akhirnya rumah kita yang abadi itu alam kubur. Ketika orang sudah tidak bernyawa lagi, maka orang tersebut
akan dimandikan, akan dikafankan, akan disolatkan, akan dimasukkan ke alam kubur. Maka yang mengiringi orang yang dibawa ke alam kubur itu ada 3. 1 keluarganya, 2 hartanya, 3 amalnya. Yang 2 ini akan pulang, harta dan keluarga akan pulang. Yang menemani kita yang setia adalah amal kita. Setelah orang yang mengantar kita pulang, maka datanglah 2 malaikat, malaikat Munkar dan Nakir. Siapa yang akan membela kita? Amal apa yang akan membela kita ketika kita dalam kubur? Orang akan diazab dari kepala. Ketika orang di dunia sholatnya bagus, sholatnya khusyuk, sholatnya mantap, maka ketika orang akan diazab dari kepala, maka yang akan menjadi penghalang adalah sholatnya. Sholatnya yang akan mencegah jangan dipukul dia. Masya Allah. Maka anak-anak sekalian, sholat harus benar-benar diperhatikan. Jangan sampai dalam kehidupan kita ini, apalagi anak-anak sekalian orang yang menuntut ilmu agama, jangan sampai sholat ditinggalkan. Kata sholat jangan dipukul, jangan disiksa dia. Sholat akan membela kita. Maka sholat jangan sampai kita tinggalkan. Yang kedua, kalau orang disiksa dari atas nggak bisa karena sholat mencegahnya. Jadi sholat itu modal kita yang membela kita untuk mencegah kalau sholat orang itu diazab dari kepala, dari atas. Dari atas nggak bisa karena ada yang membela sholat, maka orang akan diazab dari arah kanan. Maka ketika dia akan diazab dari arah kanan, maka yang akan menjadi pembela dia adalah puasanya. Puasa akan berkata jangan diazab. Puasa yang menjadi benteng untuk menghalangi azab itu. Masya Allah. Kemarin alhamdulillah kita sudah berpuasa sebulan penuh 30 hari. Maka puasa kita, puasa wajib, puasa sunnah yang kita kerjakan ketika di dunia, itulah yang akan menghalangi, yang akan menjadi benteng ketika orang diazab dari arah kanan. Kepala atas nggak bisa karena ada yang mencegah. Kanan nggak bisa karena ada yang mencegah. Sekarang dari arah kiri. Dari arah kiri akan diazab, maka yang membelanya adalah zakat, infak, sedekah yang ketika kita di dunia kita kerjakan. Masya Allah. Kemarin juga kita udah melaksanakan zakat fitrah. Kemudian kita barangkali antara anak-anak sekalian ada yang mengeluarkan sedekah, infak dan sebagainya. Itu ternyata menjadi benteng kita nanti ketika kita akan mendapatkan suatu azab di alam kubur.